Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cumutor Official New. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu objek wisata, yaitu Batu Angkat ya. Batu Angkat ini terletak di daerah Tanah Datar. Nanti saya berikan alamatnya di kolom deskripsi. Jadi apa kesaktian dari batu angkat-angkat nih, yuk kita review ke dalam, sahabatku. Jadi bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share kita. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, assalamualaikum bang. Jadi izin dulu bang. Mohon izin bang. Dik. Silakan duduk aja. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jadi nih kebetulan saya dari Bukit Tinggi nih. Iya Jadi Pak. kebetulan datang ke sini mau mengorek sedikit sejarah yang ada di Sumatera Barat. Iya. Jadi kan kalau ini budaya jatuhnya. Iya, budaya. Peninggalan dari sejarah budaya kita Sumatera Barat. Iya. Tepatnya di daerah Tanah Datar. Iya. Jadi ini adalah batu angke-angke. Nah, jadi batu angke-angke ini bagaimana dinamakan batu angke-angke ini? Dasarnya gitu bang. Jadi kan gini, sesuai dengan namanya, batu angke-angke. Angke-angke itu kan maksudnya angkat. Angkat-angkat. Ya, jadi maksudnya batu yang diangkat. Batu yang diangkat. Nah, kenapa diangkat? Dan berapa kilo beratnya? Ya. Kan itu yang terlintas di pikiran Bapak. Betul, ya? betul. Nah, jadi batu angke-angke ini beratnya itu cuma 1 kilo. 1 kilo. Ya. 1 kilo mungkin Bapak bisa bawa lari-lari ya. Bisa 5 kilo, bisa 100 kilo, 40 kilo, 70 kilo gitu ya. Jadi intinya berat batu angke-angke ini beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau di batu angke-angke ini bukan orang kuat bisa ngangkat. Iya bro. Gitu. Kalau orang kuat bisa ngangkat nggak aneh. Jadi kenapa dinamakan batu angke-angke? Iya. Karena batu ini diangkat. Jadi biar lebih spesifik Minangkabau dikasih namanya batu angke-angke. Iya. Populer lah sampai sekarang. Jadi kalau dengar kabar sekilas, batu angke-angke ini kata orang mistis gitu. Mistis dalam arti kata ada orang yang nggak mampu mengangkat. Ya, banyak. Ya kan? Karena di cerita rakyat yang beredar, gitu kan? Tergantung dari rezeki orang tuh yang bisa mengangkat, kata orang. Ya. Jadi di sini saya luruskan sedikit. Betul. Ya, Pak, ya. Kalau cerita rakyat atau semacam mitos, atau kalau orang Minang bilang itu semacam otalapau gitu ya. Betul. Kan bilangnya gini, terangkat batu angke-angke ini terkabul niat kita. Itu mitosnya. Ya. Mitos yang sudah melegenda dari ratusan tahun yang lalu. Iya betul. Nggak terangkat, nggak terkabul kan gitu. Nah, kalau kita bawa ke sana sirik kita jadinya. Betul. Jadi gini, bukan seperti yang Bapak bilang tadi, wah kalau rezeki kita bagus, batu ini terangkat, bukan kayak gitu. Gitu ya. Jadi intinya batu angke-angke ini digunakan sebagai media motivasi. Betul. Dan sugesti bagi yang mengangkat. Jadi kalau terangkat sama orang dengan suatu motivasi tertentu gitu ya, keluar dari pintu rumah ini lebih semangat lah dia buat action, lebih semangat lah dia buat meraih apa yang dia motivasikan tadi. Bukan tempat
terkabul atau mengabulkan di sini. Oh, gitu. Kalau kabul mengabulkan tuh urusan Allah itu ya Pak ya. Kita nggak bisa lari dari konteks itu gitu ya. Jadi kalau terangkat ya mungkin dia kuat. Ya mungkin dia bisalah meraih apa yang dia niatkan. Jadi intinya di sini batu angke-angke itu tergantung motivasi dan sugesti seseorang terangkatnya itu. Betul. Jadi semakin kuat keinginan dia untuk meraih apa yang dia inginkan, mungkin dia bisa mengangkat batu angke-angke ini. Tapi kalau dia orangnya gampang putus asa, mungkin dia nggak bakalan bisa mengangkat batu angke-angke ini. Ya kayak gitulah garis besarnya ya Pak ya. Berarti bercerita raya yang sudah seperti itu ya, dikaitkan dengan mitos. Saya itu kan nggak tahu dari mana asalnya, karena batu angke-angke ini usianya kan udah lama ya Pak ya. Kabarnya udah 500 tahun lebih ya. 500 tahun lebih. Nah, udah 7 generasi dari keluarga Datuk Bandarokayu itu gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita bawa, wah terangkat nih batu angke-angke, terkabul, nggak terkabul nanti syirik kita di sini nggak boleh. Dosa besar. Ya, dilarang lah gitu ya Pak ya. Jadi kalau terangkat minimal menambah semangat baru buat kita berusaha. Punya motivasi baru lah untuk yang awalnya kita kesini rada-rada mellow, agak putus asa karena terangkat tadi, kita up lagi, semangat lagi gitu. Betul. Jadi satu lagi Pak, saya sama Bapak Adi. Bapak Adi sebagai penjaga. Saya pengelola perawat. Pengelola objek wisata Batu Angke. Pengelola objek wisata. Jadi sebagai Bapak sebagai pengelola ini dari Pemda daerah ditugaskan atau masyarakat? Ya, kalau saya jatuhnya saya anak Datuk Bandarokayu yang terakhir. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi kebetulan Datuk Bandarokayu itu udah punah. Jadi ini kan di bawah naungan Dinas Pariwisata. Di bawah naungan pariwisata. Cuman yang bertanggung jawab dalam ini di sini ya. Pak Adi sebagai pengelola. Dikarenakan anak keturunan dari Datuk. Oh, gitu. Iya, berarti pas. Jadi itu. Jadi di sini wah tenaganya kuat. Biasa nge-gym, pasti bisa ngangkat batu angke. Belum tentu. Nenek-nenek 75 tahunan bisa ngangkat ringan di sini banyak. Nah, jadi di sini kita nggak bisa menerka, wah ini Bapak ngangkatnya nih pasti terangkat, nggak bisa. Nah, jadi masing-masing orang tuh beda-beda lah berat. Bukan tergantung rezeki atau apa gitu ya. Tergantung semangat mereka. Gitu aja. Bagaimana dia memupuk motivasi mereka memotivasi untuk meraih masa depan lah gitu. Kalau terkabul mengabulkan tuh mungkin itu mitos. Mungkin dulu pernah orang angkat, dia berniat di sini, terangkat sama dia, niatnya itu terkabul, mungkin itu banyak karena kesini ini orang nggak 100-200 orang, udah hampir jutaan orang yang kesini gitu ya. Banyak yang terangkat, banyak yang bisa kesampaian niatnya, banyak yang nggak bisa ngangkat, banyak juga yang nggak kesampaian niatnya, ya kayak gitulah. Itu mitos. Makanya kalau kita dengar-dengar cerita lapau di luar ya, kita agak melenceng jadinya. Kalau kita ke sini, saya kasih penjelasan biar nggak terjadi sirik menyirik di sini. Kami nggak pengen itu terjadi. Nah, saya ke sini itu datangnya tujuannya gitu. Untuk meluruskan, memecahkan mitos. Karena jangan kita sesekali meraih sesuatu itu dengan mitos-mitos yang tidak pasti. Ya, jadi sedikit nih tentang sejarahnya nih. Jadi batu angke-angke ini usianya diperkirakan sudah lebih 500 tahun ya. Ditemukan kabarnya waktu pemancangan tiang utama atau tonggak tuo rumah gadang pertama dulunya. Bukan yang ini. Kalau rumah yang sekarang ini rumah yang keempat, umurnya diperkirakan 150 tahun. Masya Allah. Yang Bapak duduki sekarang gitu ya. Nah, jadi sudah terjadi 4 kali penggantian rumah. Jadi konon ceritanya waktu pemancangan tonggak tuo rumah gadang ini dulu, kena benda ini dulu. Kena linggis. Ini bekasnya. Dan di sini apa jenis material bendanya sampai sekarang kita belum pernah bisa pastikan, karena penelitian para arkeolog itu mentok pada beratnya. Yang seperti saya bilang di awal tadi, sekilo, 5 kilo, 100 kilo itu hasil timbangan, bukan mengada-ngada gitu ya. Dan yang berubah-ubah beratnya juga bukan di tempat ini saja, dibawa keluar pun masih beda-beda beratnya.
Jadi di sini juga terdapat 2 buah kalimat yang menyerupai, ada kalimat Allah. Ya. Nih ada Muhammad. Ini dari pertama kali ditemukan. Kita nggak pernah ukir-ukir, nggak pernah cat-cat, aslinya udah seperti ini. Ini kalimat Allah. Menyerupai, saya bukan bilang ya, menyerupai kalimat Allah dan Muhammad di sebelah sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Oke. Iya. Bagian depan ini seperti satu lapis tembaga. Belakangnya ada kuningan, ada batu, ada emas, ada. Tapi itulah asal inti bahannya itu Allah alam. Allah yang maha tahu. Iya, kita nggak bisa pastikan karena ya beratnya itu nggak pernah sama. Nah, kalau teori kita benda mati itu masanya tetap. Betul. Nah, kalau berubah-ubah mungkin ditambah atau dikurangi baru mereka berbeda. Betul. Kalau dengan wujud seperti ini dia tetap. Iya. Tapi teori pasti kita itu nggak berlaku di sini. Iya, betul. Dikarenakan karena ada yang bisa mampu mengangkat, ada yang tidak bisa mampu mengangkat. Jadi di sini kan nggak semua orang bisa ngangkat dan nggak semua orang juga nggak bisa ngangkat. Contoh satu orang tuh dia bisa ngangkat 2 kali. Ada juga yang nggak bisa ngangkat agak 2 kali. Nah, jadi itulah intinya berat batu angke-angke ini beda-beda. Beda-beda ya. Tidak itu bisa yang menarik pengunjung itu buat datang ke sini. Iya. Jadi dan kita pun dari itu cuman kecil, kecil, coba datang ke sini. Nah, buktikan sendiri, angkat sendiri, jawab sendiri. Kalau urusan tercapai nggak tercapainya itu urusan Allah. Ya, betul, tergantung doa dan usaha kita. Jadi ini intinya medianya support dan sugesti. Nah, jadi sekali lagi Pak Di, mau tanya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman subscriber saya tuh mau ke sini, mau datang ke sini tuh. Ya. Jadi kita tuh dikenakan biaya kah atau gimana tuh, Mas? Ya, jadi di sini cuma ada distribusi masuk. Dan sumbangan lah bagi pengunjung gitu ya, yang itu yang dialokasikan untuk masyarakat sini dan yang lain. Berapa itu? Itu kalau distribusi masuknya itu cuma Rp3.000. Rp3.000. Kalau sumbangannya itu seikhlasnya aja, itu dibagi yang mengangkat. Kalau nggak ngangkat tuh nggak ada kena apa-apa. Nah, jadi sahabatku, jadi inilah salah satu peninggalan bersejarah dari saya di Nagari Tanjung Sungayang. Di Nagari Tanjung Sungayang. Ya, salah satu pemuka adat dulunya di sini, batu angke-angke. Pemuka adat dari suku Piliang. Pemuka adat dari suku Piliang. Ini namanya batu angke-angke. Jadi kita pecahkan mitos, yang mana mitos beredar batu angke-angke ini adalah dimana kalau kita bisa mengangkat batu, rezeki kita akan melimpah atau keinginan kita akan itu mitos. Mengabulkan atau tidak mengabulkan yang punya kuasa Allah SWT. Cuman di yang sini penting kita berusaha dan berdoa. Kita berusaha dan berdoa. Jadi tujuannya batu ini, kadang-kadang batu ini tidak mampu diangkat karena itu untuk memancing motivasi kita untuk meraih masa depan yang sukses. Nah, suksesnya di jalan mana? Ada sukses di jalan Allah SWT dan ada sukses di dunia saja. Tidak di akhirat. Nah, jadi bagi sahabatku yang penasaran atau yang pengen datang berkunjung ke batu angke-angke ini, boleh silahkan sahabatku tengok di link deskripsi, nanti saya cantum nama alamatnya dan juga nomor HP Pak Adi selaku itu lengkap di Google Map tuh lengkap itu. Di Google Map. Nanti di Google Map saya kasih nanti link di di Google Map-nya di link deskripsi. Oke, insyaallah saya akan coba dulu untuk mengangkat. Nah, silakan dicoba. Bismillah. Jadi sebelumnya kita berdoa pada Allah dulu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, Bapak maju depan dikit. Lebih rapat ke depan. Lebih rapat. Dia duduknya begini nih, Pak. Nyaman mungkin aja. Gitu. Ya ginilah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baca salat Nabi. Dianjurkan ya. Baca motivasi atau niat kita minta sama Allah. Gitu ya. Auzubillahi minasyaitonir.
Allah. Oke, berapa kilo kira-kira? Oh, kalau kilonya coba up ke atas. Kalau kilonya nggak bisa kita. Ya, Bapak coba tebak-tebak aja berapa kilo kira-kira. Oh, kalau sekarang kayaknya mungkin 50 lebih lah. Oke, sekarang Bapak coba ngangkat blank aja. Blank aja, motivasi, tanpa motivasi apa-apa, ya? Langsung angkat aja coba try. Berapa kilo? Coba up. Wah, beratnya Pak. Lebih juga rasanya sama kayak. Jadi, oke. Kalau saya ngangkat dari pertama dan yang kedua sama. Merasa beratnya. Oke. Nah, itulah sahabatku. Jadi Bapak angkat 50 kilo. Nah, jadi sahabatku, nah inilah. Kita memecahkan mitos. Jadi bukan karena terkabul atau tidak terkabul, karena tergantung dari niat dan motivasi kita untuk ke depannya. Jadi diiringi oleh doa dan ikhlas kita, sahabatku. Allahu Akbar. Juga pura-pura. Enggak, gua asli kok Pak, enggak pura-pura. Mungkin Allah panik ya. Ulang niat apa yang terangkik pertama tadi. Masih bisa terangkik apa enggak? Oke, bismillah. Udah habis. Siap. Jadi sahabatku, sekarang saya coba untuk mengangkat kembali dengan niat yang sama ya, dari awal ya. Tadi dari awal saya mengangkatnya dan saya tidak akan pernah bisa untuk menjelaskan berapa beratnya karena angkat pertama itu beda dengan angkat yang kedua. Ya. Angkat yang ketiga pun sama sekali saya tidak bisa mengangkat. Allah. Allah, cuman terangkat tapi agak berat. Berat pula dari yang pertama. Jadi yang beratnya itu usahanya yang berat. Iya, betul. Enggak segampang yang kita bayangkan gitu aja. Jadi saya dapat pelajaran. Otomatis saya dapat pelajaran dari sini karena hidup itu Allah ciptakan tidak semudah membeli telapak tangan, tidak semudah mengangkat batu ini. Karena apa? Butuh berat perjuangan yang harus kita tempuh ke masa depan. Ya betul. Disinilah dapat ilmu. Di sini kita dapat ilmunya. Karena apa? Beban yang saya angkat dari pertama tadi itu sama sekali jauh bedanya dengan yang terakhir ini. Semakin berbeda dia. Itu sama benarnya itu bukan saya mengada-ngada. Jadi kalau para subscriber saya atau penonton saya kalau pengen tahu cerita berapa beratnya, maaf, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan dikarenakan tidak bisa. Datang aja ke tempat ini. Nanti saya taruh di link deskripsi alamatnya ya, sahabatku ya. Jadi kira sekian dulu video dari saya dari Cuk Muhtar Official New yang berada di salah satu objek wisata Batu Angke-Angke yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi bagi sahabatku, sekali lagi, bagi sahabatku yang mau mencoba mengangkat batu itu silahkan. Jadi sahabatku tahu semua berapa berat dari batu ini. Jadi kalau sama sekali saya tidak akan bisa untuk mengungkapkan atau menceritakan berapa beratnya karena dia berbeda angkat pertama dan angkat kedua dan ketiga. Oke, sahabatku, bagi yang baru bergabung dengan channelnya Cuk Muhtar Official New, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share ke teman. Let's go. Semuanya dari Allah. Oke. Allah Akbar.